البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Kesian pula dia. Ana ada pertanyaan, kalau bisa ditanyakan kepada Syekh. Nombor satu, apakah rokok dan babi level haramnya sama saja? Yang kedua, betulkah para ulama menyatakan rokok makruh ataupun haram? Yang ketiga, jelaskan pengertian makruh. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah rokok dan babi itu level keharamannya sama? Tentunya jawabannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena yang babi, yang khinzir, dia itu adalah makruh, dia adalah muharramun bin nas, yaitu diharamkan dengan nas Quran langsung. Disebutkan walah ma khinzirin. Dan Allah mengharamkan kepada kalian daging babi. Jelas ini level keharamannya adalah sangat jelas. Sementara rokok tidak disebut. Apalagi mungkin nggak disebut itu ada jisamsu, atau gudang garam, atau nggak tahu apa. Tapi dia masuk kepada keumuman dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah sayang pada kalian. Ini masuk kepada keumuman. Sementara para dokter telah menyatakan dalam disertasi yang dulu Anda baca itu, dalam rokok itu ada kurang lebih 300 atau berapa dulu jenis racun. Cuma orang begitu makan tidak langsung mati, makanya orang tertipu dengan itu. Cuma ini akan menumpuk-numpuk di dalam jantung dia, dalam paru-paru dia, dan anggota badan yang lain, kedalaman yang lain, sehingga jadi hitam, jadi beracun, jadi rusak. Bahkan bibir akan mengalami kanker, dan juga duit akan mengalami kanker, kantong kering, duit cepat habis tuh. Dan seterusnya. Bahkan anak pun akan ikut mengalami kerusakan, janin-janin dan seterusnya itu akan rusak dan seterusnya. Cuma karena faktornya lambat sehingga orang banyak tertipu. Sementara khinzir ini sesuatu yang dinas, maka keharamannya memang tingkat tinggi. Kenajisannya juga tingkat tinggi menurut pendapat yang rajih, karena Rasulullah SAW sampai mempermisalkan orang yang main catur sama dengan orang yang memasukkan tangannya ke daging dan darah babi. Jelas ini keharamannya tingkat sangat tinggi. Tidak sama dengan masalah rokok. Tapi rokok masuk dalam keumuman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian mencelakakan, menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan juga masuk dalam keumuman la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Sementara para dokter mengatakan perokok pasif itu lebih kemungkinan terpapar oleh kanker lebih besar daripada perokok aktif. Yang merokok dia kemungkinan kena, tapi yang di sampingnya yang tidak ikut merokok tapi kena asap-asap kemungkinannya lebih besar lagi justru. Kenapa? Langsung masuk ke kita, sementara perokok ada filternya dan seterusnya. Jadi ini mendolimi orang lain. Dan dalil banyak sekali tentang masalah itu. Wala tubadzir tabdzira, jangan kalian melakukan tabdzir, yaitu penyanyian harta. Kemudian juga Rasulullah mengatakan wa karihalakum idha'atal mal. Allah membenci dari kalian penyanyian harta dan seterusnya. Dalil banyak tentang masalah ini. Dalilnya umum. Baik, adapun yang kedua, betulkah para ulama mengatakan itu makruh? Ini khilaf. Ada ulama yang suka merokok, walaupun dia ulama tahu ilmu, tapi ini mendolimi diri sendiri. Sebagaimana ada para ulama yang suka minum khamr di zaman salaf, tapi dia dijarah oleh para ulama yang lain. Ini macam tahu dalil, tapi tetap suka mabuk-mabukan. Tetap dia ulama dalam artian banyak ilmu, tapi tentunya keliru dan salah besar dan seterusnya. Adapun untuk yang minum khamr jelas ini parah, tetapi yang merokok tidak separah minum khamr, karena khamr ini nasnya jelas. Untuk rokok ini banyak orang mengalami kesamaran ketika dorornya tidak langsung nampak, sehingga ada yang ijtihad dan keliru. Kemudian yang ketiga, dan yang betul bukan makruh tapi haram. Kemudian yang ketiga tadi apa definisi makruh? Kalau makruh menurut mutaqaddimin, dia itu dimutlakan kepada sesuatu yang haram. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan larangan dan keharaman banyak sekali, sejak yang paling besar yaitu kesyirikan sampai yang berikut-berikutnya, Allah Ta'ala kemudian mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Itu semua keburukannya dibenci oleh Rabbmu. Jadi makruh dalam artian
mutaqaddimin itu adalah sesuatu yang haram. Adapun kalau kemudian dalam usul fikih dalam fikih sehari-hari untuk membedakan istilah yang dilarang tapi tidak sampai tingkat haram dengan yang dilarang sampai tingkat haram, dikatakan yang sampai tingkat haram itu namanya haram, yaitu yang namanya haram adalah apa? Apa itu manaha anhu syari', apa itu ala wajhil ilzam, suatu perkara yang dilarang oleh pembuat syariat dalam bentuk keharusan. Adapun kalau yang makruh adalah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitar, sesuatu yang memang dilarang oleh pembuat syariat tapi tidak sampai diharuskan untuk meninggalkan. Berarti apa? Pelakunya tidak sampai berdosa. Nah, ini untuk apa? Zaman sekarang istilah makruh macam itu. Tapi jelas yang di dalil-dalil menunjukkan tidak sekedar makruh tapi haram untuk masalah rokok. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.